Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat perjuangan dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di satu tempat diajak oleh Bunda Neno. Tempat ini adalah salah satu cerita yang biasa kita dengar, model cerita yang biasa kita dengar, tapi di sini adalah suatu fakta, suatu kenyataan, yaitu orang-orang yang terpinggirkan oleh pembangunan suatu kota besar. Jadi dampak daripada pembangunan kota besar terhadap masyarakat-masyarakat kecil. Nah, tempat ini adalah hunian sementara dari saudara-saudara kita yang tadinya hidup di suatu tempat yang bernama Kampung Bayam. Kampung Bayam ini diratakan ya. Ya, dibuat Jakarta International Stadium. Ya, dibuat Jakarta International Stadium untuk proyek dari pemerintah Stadion terbesar se-Asia Tenggara. DKI, untuk stadion terbesar di Asia Tenggara. Jadi sebelum saya cerita lebih lanjut, Bunda Neno mungkin bisa kasih sedikit gambaran teman-teman di Forum Tanah Air ya. Apa sih Bunda Neno sampai mau terlibat dan masuk bersama mereka di sini? Ya, Kang Tata, terima kasih. Daeng Tata, Assalamualaikum kawan-kawan Forum Tanah Air. Ini Pak Presidennya udah sampai di Jakarta. Ini surprise banget buat saya bertemu dengan sahabat yang selalu hanya jarak jauh dan ngitung waktu ya. Setiap kali berkomunikasi itu harus ngitung waktu antara Amerika dan Jakarta. Luar biasa, ternyata Allah pertemukan. Nah, alhamdulillah saya juga mendapatkan kebaikan berturut-turut, satu dari Satu Indonesia News Network untuk perwakilan dari teman-teman Forum Tanah Air, juga dari Kang Tata. Kemudian juga kemarin saya kepingin menerjemahkan lagu Palestine bahasa Cina, bahasa Jepang, banyak Jerman, terus semuanya. Nah, itu juga difasilitasi oleh Forum Tanah Air. So, terima kasih banyak. Namun Neno minta maaf karena ngilang ya selama beberapa waktu. Ngilang itu banyak yang dikerjain sebenarnya, tapi salah satunya itu adalah ya ini. Sebenarnya ini udah project 4 tahun sama Mas Furkon ini yang ada di sini. Dia ini tokoh dari Kampung Bayam, sebuah kampung yang kita proyeksikan sejak pertama kali pilkada dulu ya. Jadi ini kampung yang punya ya kontrak sosial yang ditandatangani oleh Sandiaga Uno agar mereka tidak tergusur, dan ini putranya sendiri namanya Sandi Uno ya, putranya terakhirnya dari Mas Furkon. Dan ketika saya sebagai seorang relawan masuk, saya hanyalah terpanggil. Waktu itu ada kawan yang memang dari teman-teman dari miskin kota lah ya, seperti itu, organisasi orang-orang terpinggir meminta kepada saya, Kang Tata, untuk membuatkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa punya pengajian. Lalu berkenalanlah saya dengan Mas Furkon, dan sampai kemudian bukan hanya bikin sekolahan tapi juga bikin perairan, pengairan, perkebunan, peternakan, yang itu semuanya berdiri di atas tanah Pemprov sebetulnya, karena mereka tinggal di atas rel kereta api, di antara rel dengan kali kotor sekali, dan kita punya kepedulian ingin menjernihkan kali. Kemudian saya dengan kawan-kawan relawan itu bekerja terus menerus, nggak ada berhentinya, dan bahkan tiap hari di situ ya, untuk menjadikan teman-teman di Kampung Bayam ini punya satu pikiran, oh nanti akan terintegrasi, hidup berdampingan dengan stadion terbesar. Maka saya katakan kepada gubernur pada hari itu, oke, saya di sini, saya volunteer, tapi saya akan siapkan masyarakatnya, ada saksinya masih hidup, bagaimana kita membekali masyarakat untuk bisa bersih, bisa entrepreneur, bisa enggak memusuhi pembangunan yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi ternyata ya keadaan itu tidak seindah di atas pertemuan antara saya dengan Pak Gubernur ya, tidak seindah itu, karena ternyata di bawah teman-teman akhirnya dari 535 kepala keluarga harus tercacah-cacah sedemikian rupa sampai akhirnya tinggal yang paling solid itu 50 kepala keluarga, dan berujung kepada mereka harus meninggalkan lahan Kampung Bayam dengan segera atas perintah surat yang tidak ada tenggang rasa lagi. Dan disitulah kemudian kita saya
saya menguatkan ya pada Mas Furqon dan teman-teman 50 kepala keluarga, dan juga ya ketangkasannya Mas Furqon untuk memimpin barisan 50 ini, sehingga akhirnya bisalah berdiri rumah-rumah walaupun dengan air mata ya, dengan bambu-bambu yang ditarik dari mana-mana ya, dengan sisa-sisa ya, kayu-kayu. Pokoknya ini semua tadinya semak belukar yang nggak jelas. Ukuran rumahnya juga cuma 3x7 untuk yang keluarga kecil dan 4x9 untuk keluarga dengan anak banyak, dan ini ada 50 hunian. Kemudian kita cari uang ya Mas Furqon, kita cariin uang, dapat. Karena apa? Saya bilang atap dulu. Akhirnya kita bisa bikin atap, kemudian bisa bikin dinding. Sekarang nggak ada yang punya lantai, artinya belum ada lantainya. Sehingga musola itu sudah insya Allah nanti akan ada karpetnya ya, dan juga tapi masih banyak PR, antara lain yaitu lantai dan juga sanitasi, artinya kebersihan lah gitu ya. MCK yang belum, saya udah tengok lihat MCK belum jadi. Nah, jadi itulah teman-teman Forum Tanah Air. Ini adalah saudara kita yang terhempas di tengah kota Jakarta yang megah, yang sedang mendandani dirinya, bersolek cantik habis-habisan, bermartabat di dunia internasional, tapi di balik itu ada kawan-kawan Kampung Bayam di Huntara yang terseok-seok, tertatih-tatih, nggak ada sama sekali. Ini dia nih Sandi, ini anaknya yang waktu zaman pilkada nih. Ini zaman pilkada ya. Ayo lewat. Yu. Ya, anak-anak di sini ada mungkin sekitar berapa, 75 anak-anak atau ya kurang lebih anak-anak. Dan ini di sini Furqon sekaligus juga apa namanya, sebagai pimpinan juga sekaligus memikirkan gimana anak-anak sekolahnya. Ya pokoknya kita saling berbagi. Dan tidak cukup saya memanggil ya Pak Kang Tata, memanggil hati nurani kita semuanya. Ya udah, kita nggak bisa ngurus seluruh Indonesia. Prinsip saya ya udah yang di depan mata apa ya, satu Kampung Bayam hanya ada 50 kepala keluarga, yuk kita tolong supaya mereka bisa hidup lebih bermartabat ya, nggak terseok-seok. Benar lah kehidupan di tengah kota Jakarta yang konon ya merupakan kota dengan kemegahan seperti New York ya, gedung-gedung pencakar langitnya luar biasa ya kan. Nah di sini keadaan ya tidur nggak pakai alas ya kan, yang tua yang sakit juga nggak ada bantuan apa-apa sama sekali, bantuannya dari langit. Dan mudah-mudahan dari Forum Tanah Air. Itu aja sih Kang Tata catatan kita. Mas Furqon mungkin mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berkah Allah, rahmat Allah, Bunda membawakan seseorang sosok Presiden Forum Tanah Air ke Huntara Kampung Bayam. Kami di sini dan saya mewakili 50 kakak tidak bisa mengucapkan berkata-kata banyak, namun kami hanya bisa membalas dengan doa dan doa. Mudah-mudahan ini jariah yang terus mengalir, yang nanti di kemudian hari kami adalah menjadi kunci saksi di yaumul akhir nanti. Demi Allah, mudah-mudahan ini menjadi jariah yang berkepanjangan. Bunda, aku Muhammad Furqon berterima kasih sama Bunda. Selama ini Bunda tidak pernah jemu mendampingi. Sampai hari ini pun entah mimpi apa aku nggak tahu. Tiba-tiba ada pimpinan Forum Tanah Air dan sudi mau menginjakan di Huntara ini Kampung Bayam. Barakallah, aku nggak bisa bicara apa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman seperjuangan Forum Tanah Air dimanapun Anda berada, dan saat ini saya pastikan sudah melihat video yang kami buat di sini. Kita yang hidup di luar negeri, kita punya satu kelebihan dari saudara-saudara kita, yaitu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup lebih nyaman, lebih enak, dan mempunyai jaminan yang lebih baik dari pemerintah di negara kita berada, baik itu di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia Pasifik, di Timur Tengah, maupun di Afrika Utara. Saya hanya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa marilah kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung di tanah air. Forum Tanah Air
kita buat di awalnya adalah untuk menyuarakan bagaimana kita bisa berbuat untuk saudara-saudara kita di tanah air. Seperti yang Bunda katakan tadi, banyak sekali, ini hanya satu dari sekian ribu contoh di tanah air. Tapi kalau kita memikirkan yang banyak, akhirnya tidak akan pernah terjadi. Marilah kita take one step at a time. Satu persatu kita lakukan. Jadi TA, saya yakin saudara-saudara, teman-teman seperjuangan sependapat dengan saya bahwa ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita langsung dan tanpa perantara. Kita langsung di sini bersama Bunda Neno dan Mas Furqan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.